Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam informasi organik yang digelar oleh Melilea. Bapak dan Ibu sekalian, saya percaya jika hari ini Anda hadir di tempat ini, itu pasti oleh karena alasan dan tujuan yang berbeda-beda. Namun satu hal yang saya ingin yakinkan kepada Anda, bahwa informasi yang akan Anda terima pada hari ini merupakan sebuah informasi penting yang mungkin saja akan merubah hidup Anda di kemudian hari. Seperti apa yang sudah terjadi terhadap diri saya. Saya perkenalkan, nama saya Yusti, dan saya telah bergabung dengan keluarga besar Melilea sejak tahun 2006. Bapak dan Ibu sekalian, nama Melilea yang berarti menjadi lebih cantik merupakan sebuah perusahaan organik terbesar dan terhebat di dunia saat ini. Melilea berdiri sejak tahun 2002 dan hingga saat ini Melilea telah melakukan ekspansi ke berbagai negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri Melilea telah berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini Melilea telah memiliki 12 kantor cabang di berbagai kota besar di Indonesia, disertai dengan ratusan stokis yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Sejak berdirinya Melilea hingga saat ini, setiap tahunnya kiprah Melilea selalu mendapat perhatian dunia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan prestis yang selalu diraih Melilea setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2011, Melilea semakin menunjukkan eksistensi hebatnya sebagai perusahaan yang pertumbuhannya paling pesat di seluruh kawasan Asia, Australia, dan New Zealand. Dan tidak main-main, anugerah penghargaan ini langsung diberikan oleh Stevie Award New York, sebuah badan organisasi penilai kinerja perusahaan-perusahaan besar di dunia ini. Kehebatan perusahaan ini tentu saja tidak luput dari peranan penting pemimpin-pemimpin besarnya. Datuk Dr. Alan Wong sebagai founder dan group chairman Melilea International Group of Company. Beliau bukan saja sekedar sosok seorang pemimpin, namun beliau juga terkenal sebagai ahli ekonomi sekaligus seorang guru besar. Selama bertahun-tahun, beliau membuktikan keberhasilan beliau dalam mencetak ribuan miliarder baru di seluruh kawasan Asia. Atas kiprah beliau selama ini, beliau bahkan dinobatkan menjadi CEO terbaik di seluruh dunia pada tahun 2011 oleh Stevie Award New York. Penghargaan ini telah mensejajarkan beliau dengan CEO-CEO hebat di seluruh dunia lainnya. Didampingi oleh Datuk Dr. Stella Chin, Eksekutif Presiden Melilea International Group of Company. Beliau adalah ikon wanita hebat di dunia ini. Kehebatan beliau dalam mengelola manajemen profesional telah membawa beliau dinobatkan menjadi satu dari 10 wanita bisnis Cina paling hebat di seluruh dunia. Beliau juga tokoh yang sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dedikasi beliau mendirikan organisasi wanita ternama di dunia, Star Ladies. Atas kiprah dua pemimpin besar ini, disertai dengan dukungan ratusan ribu mitra bisnis Melilea di seluruh dunia, Melilea melaju sebagai perusahaan organik terhebat dan terbesar saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, Melilea mengemban misi transformasi di 4 pilar kehidupan penting bagi manusia, yaitu kesehatan, kecantikan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dari keempat pilar tersebut, Melilea dengan berani menempatkan kesehatan sebagai pilar utamanya. Mengapa? Karena saya percaya Anda setuju dengan saya. Pada akhirnya, dari semua apapun yang kita miliki, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu, jika kita setuju bahwasanya kesehatan merupakan unsur yang paling penting bagi hidup kita, kita dihadapkan oleh sebuah pertanyaan besar. Apakah mudah bagi kita untuk terus menjaga kesehatan kita, walaupun pada saat usia kita sudah lanjut? Jujur, dari begitu banyak pendapat yang kami terima, 99% orang mengatakan bahwasanya tidak mudah untuk terus menjaga kesehatan mereka pada saat usia mereka sudah lanjut. Hal ini sebetulnya sedikit bertentangan dengan kodrat manusia. Kenapa? Karena saya percaya Anda pernah mendengar sebuah ungkapan bahwasanya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jika hari ini kita melihat kembali kata sempurna, itu berarti kita memiliki segalanya. Di dalam tubuh manusia sendiri pun, sebetulnya Tuhan telah menyiapkan berbagai jenis peralatan yang berguna bagi kita untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Dan sebuah fakta sebetulnya yang perlu Anda ketahui, di tengah begitu hebatnya ilmu kedokteran di masa kini,
tetap belum ada satupun yang mampu menandingi, bahkan menyamai kemampuan tubuh dalam melakukan pemulihan. Jadi jika kita sudah diberi peralatan yang begitu hebat, kenapa begitu banyak manusia yang hidup dengan berbagai jenis penyakit? Kenapa dengan begitu banyaknya obat yang beredar di pasaran saat ini, jumlah penyakit maupun penderita penyakit tidak berkurang, malah dapat dikatakan bertambah setiap harinya? Jika Anda menilik kembali masalah ini, mau tidak mau, Anda harus mengakui bahwa sebetulnya permasalahannya bukan datang dari siapa-siapa, tapi permasalahannya datang dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak pernah peduli dengan akar permasalahan utamanya, yaitu makanan. Jika Anda melihat gambar ini, makanan mana yang Anda pilih? Apakah makanan yang enak seperti yang di sebelah kiri, ataupun makanan yang sehat seperti yang di sebelah kanan? Jika Anda jujur, maka kecenderungan dari kita sebetulnya lebih memilih makanan yang enak. Mari kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat kita lebih memilih makanan yang enak. Makanan yang Anda lihat di sini, walaupun merupakan makanan enak, bahkan merupakan makanan kita sehari-hari, tapi jangan lupa, makanan-makanan ini sangat tinggi dengan kalori, lemak jenuh, gula tinggi, sodium tinggi, dan berbagai jenis bahan-bahan pengawet lainnya. Dan ratusan penelitian dunia telah membuktikan bahwa bahan-bahan yang tadi saya sebutkan merupakan bahan-bahan penyebab terjadinya berbagai jenis penyakit seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Dan kondisi ini semakin diperparah dengan sumber makanan ini yang sudah tercemar. Contoh yang Anda lihat di gambar ini adalah sumber-sumber makanan harian kita. Hampir seluruh asupan daging sapi, daging ayam, susu, maupun telur tidak lagi datang dari metode peternakan alami, tapi menggunakan metode peternakan modern. Itu berarti untuk memastikan agar tubuh sapi membesar dengan cepat, susu melimpah, ayam membesar dengan cepat, dan juga bertelur dengan tepat waktu, dibutuhkan sebuah rangsangan. Dan rangsangan yang digunakan memiliki unsur hormon pertumbuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Hanya dalam hitungan bulan, tubuh sapi akan membesar, dan itu berarti panen lebih cepat. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan, apapun yang dimasukkan di dalam tubuh sapi maupun ayam, maka akan selalu berada di dalam. Jika sapi tersebut menghasilkan susu ataupun ayam itu menghasilkan telur, maka bahan tersebut akan juga masuk ke dalam bagian susu maupun telur. Jadi pada saat Anda mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, bahan-bahan rangsangan hormon pertumbuhan tersebut akan masuk ke dalam tubuh Anda. Walaupun Anda tidak akan merasakan efek apapun dalam waktu dekat, namun Anda sebetulnya sudah dapat melihat berbagai indikasi risiko di kemudian hari. Saya dapat memberikan 2 contoh yang paling gamblang yang dapat Anda lihat sehari-hari. Jika Anda lihat generasi saat ini, apakah postur tubuh anak-anak saat ini lebih kecil ataupun lebih besar daripada postur tubuh ayah maupun kakek mereka? Semua orang mengatakan postur tubuh anak-anak sekarang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Dan ada yang mengatakan itu karena telah terjadi perbaikan gizi. Maaf, sesungguhnya tidak semuanya itu datang dari gizi, tapi itu sebagian datang dari hormon pertumbuhan. Karena jika itu disebabkan oleh gizi, seharusnya kekuatan tubuh anak-anak sekarang itu lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Anak-anak saat ini lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit dibandingkan anak-anak pada generasi sebelumnya. Contoh yang kedua, penelitian menyebutkan anak perempuan dianggap memiliki hormon yang sehat jika anak perempuan tersebut baru memasuki haid pada saat berusia 12 tahun. Pada masa dahulu, anak perempuan memasuki masa haid di usia 12, 13, 15 tahun itu hal yang biasa. Dapat dikatakan hampir jarang terdengar seorang anak perempuan sudah mengalami haid di usia 10 tahun. Namun sayangnya saat ini, apalagi di kota-kota besar, Anda dapat menemukan bahwasanya anak-anak perempuan sudah mengalami haid bahkan sebelum berusia 10 tahun. Bapak dan Ibu,
Penelitian mengatakan seorang anak perempuan jika sudah mengalami haid sebelum berusia 12 tahun, maka memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap penyakit kanker payudara. Dan Anda bisa memproyeksikan 10, 20, bahkan 30 tahun mendatang, berapa banyak jumlah penderita kanker payudara yang mungkin akan terjadi di Indonesia. Seperti contoh makanan lain, kita selalu percaya bahwasanya sayur dengan buah-buahan adalah sumber makanan yang paling baik untuk tubuh manusia. Itu benar, tapi dengan catatan dari mana sayur dengan buah tersebut dihasilkan. Tidak kita pungkiri, hampir semua sayuran dan buah yang kita beli setiap hari datang dari hasil pertanian biasa. Hasil pertanian yang menggunakan berbagai jenis bahan kimia dalam mengelola pertanian mereka. Seperti contoh pestisida, pupuk buatan, dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan bahwasannya jumlahnya sangat sedikit, seharusnya tidak masalah karena masih di bawah batas. Satu hal yang Anda tidak boleh lupa, walaupun jumlahnya sedikit, namun setiap hari bahan-bahan tersebut akan terus masuk ke dalam tubuh kita dan terakumulasi dari hari ke hari, tahun ke tahun, sehingga perlahan namun pasti dapat menimbulkan kerusakan sedikit demi sedikit. Pada saat kita mulai memakan sesuatu, maka makanan tersebut berikut dengan bahan-bahan yang ada di dalamnya akan mulai masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hingga ke usus, memiliki panjang kurang lebih 6 kali dari tinggi badan manusia rata-rata. Saat makanan mulai masuk ke dalam sistem pencernaan, makanan tersebut harus melalui sebuah proses yang bernama metabolisme. Setiap proses metabolisme terkadang akan menimbulkan sampah metabolisme. Semakin tinggi bahan-bahan kimia di dalam sampah metabolisme, maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh kita yang lain. Dan setelah melalui proses metabolisme, sisa makanan tersebut akan menghasilkan kotoran yang ditampung di bagian usus besar kita. Seharusnya setiap kotoran yang dihasilkan dari setiap kali kita makan itu harus segera dikeluarkan, paling lambat antara 8 hingga 24 jam. Namun oleh karena pola makan kita yang kurang serat, sisa kotoran tidak mampu dikeluarkan keseluruhannya dalam masa tersebut. Pada saat kotoran terjebak di bagian usus lebih dari 48 jam, maka akan mulai terjadi pembusukan. Bapak dan Ibu, tubuh manusia memiliki suhu lebih tinggi daripada suhu luar. Sehingga apa yang terjadi? Proses pembusukan itu lebih cepat terjadi di dalam tubuh manusia. Penelitian telah membuktikan, rata-rata orang yang kurang makan serat memiliki sisa kotoran yang terus mengendap di dalam usus mereka antara 3 kg hingga 7 kg. Anda bisa bayangkan, makanan yang Anda makan bulan lalu, tahun lalu mungkin masih berada di dalam usus besar Anda. Dan itu pula yang akan terjadi. Setiap kali usus besar menyerap cairan, maka selalu akan terikut bahan-bahan berbahaya tersebut. Sehingga pada saat itu terjadi, bahan-bahan tersebut akan mulai menjadi tanggung jawab sistem penyaringan ataupun sistem detoksifikasi. Sistem penyaringan ataupun sistem detoksifikasi itu dimulai awalnya dari liver. Semakin banyak bahan-bahan berbahaya yang ikut terserap dari usus besar Anda, maka semakin berat beban yang harus ditanggung oleh liver kita. Belum lagi setiap hasil metabolisme di dalam tubuh kita yang menimbulkan sampah metabolisme. Setiap bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, itu semuanya harus dinetralkan oleh liver. Jadi kita bisa bayangkan betapa besar beban yang harus ditanggung oleh liver setiap harinya. Sangat disayangkan, beban yang begitu berat tidak diimbangi dengan gizi yang cukup untuk memperbaiki bagiannya. Sehingga apa yang terjadi? Perlahan-lahan namun pasti, fungsi kemampuan liver akan terus menurun. Anda tidak perlu terdeteksi penyakit liver untuk menyatakan bahwa fungsi liver Anda sudah menurun. Tidak. Namun pada saat fungsi liver sudah mulai menurun dari tubuh Anda, sebetulnya tubuh sudah mulai memberikan sinyal kepada Anda. Salah satunya seperti energi Anda semakin berkurang, Anda lebih mudah capek, bangun pagi terasa lesu, mudah masuk angin, dan lain sebagainya. Namun sayang Bapak dan Ibu,
walaupun tubuh sudah memberikan sinyal kepada kita, namun sering kita tidak menyadari sinyal ini. Sehingga jika kita tidak segera merubah pola hidup kita, pola makan kita, maka yang terjadi adalah bahan-bahan berbahaya tersebut tidak mampu lagi seluruhnya dinetralisir oleh liver kita. Sehingga apa yang terjadi? Bahan-bahan berbahaya tersebut akan masuk kepada sistem tubuh kita yang paling terakhir, yaitu sistem tubuh endokrin. Dan Anda bisa bayangkan, saat sistem endokrin Anda harus menampung bahan-bahan berbahaya ini, maka Anda menghadapi resiko yang tinggi terhadap berbagai jenis penyakit-penyakit kronis, mulai dari kanker, tumor, tiroid, diabetes, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita melihat kembali berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat saat ini, kita harus mengakui bahwa sebagian permasalahan masyarakat saat ini bermula dari makanan. Dan oleh karena permasalahan ini datang dari makanan, maka sebetulnya tidak ada cara yang lebih tepat bagi kita selain kita mengubah makanan kita. Hal inilah yang dipikirkan oleh seorang ahli botanik yang kemudian mendedikasikan hidupnya pada kesehatan alami. Diawali dengan sebuah pemikiran bahwa sebagian besar sumber penyakit yang ada di masyarakat bermula dari makanan. Beliau percaya satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan makanan pula. Dari pemikiran demikian, beliau mulai mempelajari pola pengelolaan pertanian organik. Dan hingga saat ini, beliau berhasil menjadi tokoh organik penting di dunia. Beliau adalah Dr. Henry Chang. Beliau berhasil mengembangkan sebuah metode pertanian organik yang terhebat saat ini, yaitu fungsional organik bintang 5. Pola pertanian fungsional organik bintang 5 adalah sebuah pola pertanian organik yang paling sulit di dunia saat ini. Mengapa? Karena seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mengembangkan pola pertanian ini sangatlah sulit. Setiap tanah yang akan dipakai untuk ladang organik ini harus didiamkan selama 3 tahun dengan tujuan agar setiap cacing dan mikroorganisme yang ada di dalam tanah akan hidup dengan subur, karena merekalah yang akan menjadi pupuk alami bagi kesuburan tanah. Jarak antara sumber polusi dengan ladang tersebut haruslah berjarak kurang lebih 30 km. Jika dengan jarak kurang lebih 5 km dari tempat ladang berada terdapat jalan raya, maka petani harus membuat hutan buatan yang berjarak bisa sampai 2 km dari jalanan sampai ke ladang. Karena hutan buatan tersebut akan dijadikan sebagai benteng perlindungan agar apapun debu ataupun bahan-bahan kimia yang datang dari jalanan tidak mampu menembus menuju ke ladang. Dan tentu saja penggunaan segala macam bahan kimia, mulai dari pestisida maupun bahan-bahan penyubur apapun, dilarang keras dalam pertanian ini. Sebagai pupuk, para petani hanya diizinkan menggunakan kompos yang dihasilkan dari bahan organik pula, berupa daun-daun busuk dan sebagainya yang dibuat sendiri. Dan sebagai pengganti pestisida, Dr. Henry Chang hanya menggunakan cara-cara alami. Seperti contoh, beliau sengaja memelihara hewan-hewan yang akan menjadi pemakan dari hama. Bahkan seluruh kendaraan yang harus masuk ke dalam ladang tersebut tidak boleh menggunakan bahan bakar bensin, tapi menggunakan bahan bakar metanol yang diolah dari buah-buahan. Kecepatan setiap kendaraan yang masuk ke dalam ladang tidak boleh melebihi 8 km per jam. Ternyata Bapak dan Ibu, setiap pergesekan antara roda kendaraan ban dengan tanah pada saat putaran ban ini melebihi 8 km per jam, maka akan terjadi partikel-partikel yang keluar dari bahan karet yang datang dari ban tersebut. Dan partikel tersebut ternyata sangat berbahaya. Sebagai penyempurnaan dalam metode pertanian fungsional organik bintang 5, sebelum dibukanya ladang, Dr. Henry akan meneliti terlebih dahulu unsur tanah tersebut, udara, iklim, arah angin, garis lintang, garis bujur, kondisi keasaman air, dan sebagainya. Dalam pertanian fungsional organik bintang 5, mengenal bahwa tidak semua tanaman itu bisa ditanam di tanah yang sama. Seperti contoh,
Tanah yang cocok ditanam gandum belum tentu tanah tersebut cocok untuk ditanam bayam. Tanah yang cocok untuk ditanam bayam belum tentu cocok untuk ditanam wortel, dan lain sebagainya. Sehingga Bapak dan Ibu, setiap bahan makanan yang dihasilkan dari fungsional organik bintang 5 memiliki kandungan nutrisi mencapai puluhan kali lipat dibandingkan bahan makanan biasa. Dan yang menjadi hal yang sangat hebat adalah Dr. Henry Chang adalah penemu metode pertanian ini. Sehingga di seluruh dunia, Anda hanya bisa menikmati hasil pertanian seperti ini yang dihasilkan oleh ladang Dr. Henry Chang. Awalnya, hasil pertanian yang begitu hebat hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang di Amerika Serikat. Namun, hal itu mulai berubah pada saat Dr. Henry Chang bertemu dengan seorang ahli ekonomi dari Asia, yaitu Datuk Dr. Alan Wong. Dengan pemikiran bahwa hidup organik yang sesungguhnya tidak seharusnya hanya dinikmati oleh sekelompok orang, melainkan seharusnya boleh dinikmati oleh seluruh penduduk dunia. Maka Datuk Dr. Alan Wong mulai mengeluarkan sebuah konsep distribusi. Dan dengan konsep inilah, hingga saat ini, hasil pertanian Dr. Henry Chang telah tersebar secara luas di seluruh dunia. Perpaduan kerjasama inilah yang menjadi tonggak berdirinya Melilea di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian, karena setiap makanan memiliki fungsinya yang berbeda-beda, maka untuk menjadikan makanan tersebut menjadi makanan yang sempurna, dibutuhkan komposisi yang berbeda pula. Di dalam satu botol Greenfield Organic, terdapat 24 jenis sayuran dan biji-bijian di dalamnya. Dan juga, dikarenakan pola penanamannya menggunakan metode fungsional organik bintang 5, maka seluruh bahan ini tidak datang dari ladang yang sama, tapi datang dari ladang yang betul-betul disesuaikan dengan jenis tumbuhan yang ada di dalamnya. Dan saat Dr. Henry Chang mencampurkan 24 jenis sayuran maupun biji-bijian ini, beliau tidak sembarangan mencampurkan tanpa alasan. Setiap bahan makanan di dalam sini memiliki fungsinya yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Seperti contoh, di dalam Greenfield Organic terdapat beberapa jenis biji-bijian seperti gandum, beras, barley, dan jagung. Bagi kita orang Asia, kita sangat akrab dengan beras ataupun nasi. Kita menganggap bahwasanya kita perlu makan nasi untuk energi, oleh karena nasi mengandung karbohidrat. Namun satu hal yang Anda tidak boleh lupa, nasi seharusnya merupakan sumber vitamin B, selenium, dan juga seharusnya kaya dengan serat. Namun, keseluruhan bahan ini hanya dapat Anda peroleh jika Anda memakan beras itu secara mentah, dan juga dengan asumsi jika beras tersebut dimakan beserta dengan kulitnya ataupun gabah. Pada saat Anda memasak beras tersebut, maka unsur vitamin dan mineral kerap sudah sangat berkurang jauh. Jadi Bapak dan Ibu, dengan kita membandingkan beras yang kita makan mentah dengan beras yang sudah kita tanak menjadi nasi, maka unsur vitamin, mineral sudah sangat berbeda. Belum lagi, hampir dapat dikatakan kita tidak pernah makan gabah yang sebetulnya merupakan sumber serat yang tinggi. Karena itulah, Dr. Henry sengaja memasukkan unsur makanan ini ke dalam Greenfield Organic. Seluruh beras, gandum, barley dengan jagung yang ada di dalam Greenfield Organic ini, semuanya diolah secara mentah dan juga beserta dengan seluruh bagian kulitnya, sehingga Anda bisa mendapat asupan vitamin, mineral, dan juga serat yang tinggi dari sini. Contoh makanan yang kedua adalah dari 24 jenis bahan makanan yang ada di dalamnya, 5 diantaranya adalah kelompok sayuran cruciferous seperti kubis, kembang kol, brokoli, Brussels sprout, dan lain-lain sebagainya. Bapak dan Ibu, kalau kita mengenang beberapa tahun yang lalu, di Indonesia sempat terjadi tren minum jus brokoli mentah. Apa yang mendalangi begitu banyak orang-orang di Indonesia yang mulai menerapkan pola minum jus brokoli mentah? Satu alasan, penelitian menyebutkan brokoli mentah memiliki efek yang baik untuk mencegah terjadinya kanker payudara oleh karena kandungan indol carbinol 3 di dalam brokoli tersebut. Dan sebuah berita yang sangat baik, hampir seluruh sayuran cruciferous sangat kaya dengan indol carbinol 3. Jadi jika hari ini Anda membutuhkan asupan makanan
yang dapat membantu memproteksi diri Anda terhadap bahaya kanker, Anda sudah bisa dapatkan dalam 1 sendok takaran Greenfield Organic ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjaga agar kondisi nutrisi dari setiap bahan makanan dalam Greenfield Organic memiliki tingkatan yang sama seperti pada saat makanan tersebut masih segar, maka Dr. Henry tidak menggunakan metode yang sama dalam proses pengeringan bahan makanan tersebut. Beberapa jenis makanan harus menggunakan metode dijemur di bawah matahari. Beberapa bahan makanan harus menggunakan metode pendinginan. Semua metode ini harus disesuaikan dengan senyawa nutrisi yang ada di dalam setiap bahan makanan. Sehingga hasil akhirnya, setiap bahan makanan tersebut yang sudah diolah menjadi bubuk memiliki tingkat nutrisi yang sama seperti waktu makanan tersebut dimakan secara segar. Maka dengan komposisi yang tepat, disertai dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi, makanan ini tidak saja memberikan asupan nutrisi yang tinggi kepada tubuh Anda, namun juga memiliki fungsi naturopati. Dan hasil penelitian menyebutkan kemurnian nutrisi yang ada di dalam Greenfield Organic memiliki kesamaan dengan kemurnian nutrisi di dalam air susu ibu. Untuk menjamin keamanan dari produk ini, Greenfield Organic telah melalui berbagai uji tes keamanan yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah negara asal produk ini, yaitu Amerika Serikat. Walaupun merupakan produk yang dihasilkan oleh Amerika Serikat, Greenfield Organic adalah makanan yang telah memiliki sertifikasi halal, jadi sangat aman bagi Anda, kaum muslim. Bapak dan Ibu sekalian, untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dalam keluarga, Melile tidak saja hadir dengan Greenfield Organic, namun juga berbagai makanan organik lainnya. Seperti yang Anda lihat di sini. Ini adalah soya organik Melilia, yaitu susu kedelai bubuk Melilia. Susu kedelai bubuk Melilia merupakan pilihan tepat bagi seisi keluarga. Karena susu kedelai bubuk Melilia kaya dengan kandungan lecithin, sebuah bahan yang sangat berguna bagi kesehatan otak, baik bagi anak-anak maupun orang tua. Secara klinis, lecithin juga terbukti sangat efektif untuk membantu menurunkan kandungan kolesterol di dalam tubuh kita. Selain itu, kandungan kalsium yang nabati yang berasal dari susu kedelai bubuk disertai dengan sifatnya yang begitu mudah terserap oleh tubuh, maka susu kedelai menjadi pilihan yang sangat tepat bagi anak-anak di masa pertumbuhan juga, maupun ibu-ibu yang memasuki masa premenopause. Bapak dan Ibu, susu kedelai di dunia ini tidak lagi merupakan minuman sampingan, namun sudah memiliki sebuah posisi sebagai pengganti susu. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti, susu kedelai memiliki berbagai manfaat yang sangat baik yang tidak dimiliki oleh susu sapi. Seperti contoh, susu kedelai mengandung lecithin, sedangkan susu sapi tidak punya. Susu kedelai mengandung isoflavon, sebuah bahan yang mampu mencegah terjadinya kanker payudara, sedangkan susu sapi tidak punya. Selain itu, susu kedelai tidak mengandung kolesterol, sedangkan hampir seluruh susu sapi sangat tinggi dengan kolesterol. Jadi, dari begitu banyak manfaat dan juga tingkat keamanannya lebih tinggi, tentu saja susu kedelai organik merupakan pilihan tepat bagi Anda dan seluruh keluarga. Dan untuk menyempurnakan asupan makanan organik kepada keluarga, Melilia juga memiliki Melilia Organic Henry Apple Orchard. Melilia Apple Orchard mengandung 4 jenis makanan fungsional organik, yaitu apel, lemon, cranberry, dan rosehip. Keempat bahan makanan ini adalah bahan makanan yang sangat besar manfaatnya bagi kesehatan kita. Seperti contoh apel. Apel terkenal dengan kekayaan flavonoidnya, bahan antioksidan yang mampu membantu menetralkan efek radikal bebas di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah lemon. Lemon kaya dengan vitamin P, bahan flavonoid yang memiliki fungsi sangat kuat untuk melenturkan kekuatan pada pembuluh darah manusia. Fungsi jangka panjangnya adalah untuk membantu mencegah terjadinya pendarahan pada kasus stroke maupun serangan jantung. Ketiga adalah rosehip. Kita selalu mengenal bahwasanya vitamin C sangat kaya di dalam jeruk. Namun sebetulnya kandungan vitamin C yang ada di dalam rosehip
mencapai 35 kali lipat dibandingkan vitamin C yang ada di dalam jeruk. Ini yang menjadi penyebab kenapa rosehip disebut sebagai buah yang mengandung vitamin C paling tinggi di dunia. Dan yang terakhir adalah cranberry. Buah cranberry terkenal dengan kandungan antioksidannya, juga vitamin C dengan bahan-bahan lainnya. Bahkan WHO menempatkan cranberry sebagai bahan makanan yang memiliki tingkat kemampuan melawan radikal bebas paling tinggi di dunia. Jadi Bapak dan Ibu, keempat bahan makanan yang sangat kaya dengan manfaat dapat Anda nikmati dengan seluruh keluarga hanya melalui Melilia Organic Henry Apple Orchard. Bapak dan Ibu sekalian, saat Anda mengenal organik di dalam hidup Anda dan menjadikan organik sebagai bagian dalam hidup Anda akan menemukan sebuah kenyataan. Menjaga kesehatan di usia berapapun tidaklah sesulit yang kita pikirkan, karena kita tahu asupan makanan yang terbaik bagi tubuh kita. Melilia percaya, selain kesehatan, kecantikan memiliki porsi yang penting bagi hidup kita juga. Karena itulah Melilia juga hadir dengan rangkaian produk perawatan kecantikan alami. Botanical Skincare Series adalah rangkaian produk yang diperuntukkan untuk penjagaan harian. Dengan bahan dasar alami yang ada di dalam rangkaian produk ini, Anda akan mendapat kenyataan bahwa merawat kecantikan Anda adalah hal yang sangat mudah. Selain seri perawatan harian, Melilia juga hadir dengan perawatan intensif untuk permasalahan-permasalahan khusus seperti pigmentasi, jerawat, kerutan, dan lain sebagainya. Solusi dari permasalahan ini Anda bisa dapatkan dari Skin Transformer Series dan Advanced Toning System. Jadi Bapak dan Ibu, untuk memastikan kualitas rangkaian produk Melilia secara berkala, Melilia mengundang mitra-mitra bisnis dari seluruh dunia untuk datang mengunjungi langsung baik pabrik maupun ladang dari rangkaian produk-produk Melilia. Yang Anda lihat di gambar ini adalah mitra-mitra bisnis Melilia dari Indonesia yang memiliki kesempatan mengunjungi pabrik maupun ladang Melilia di kawasan Amerika Serikat. Bapak dan Ibu, sebuah produk yang efektif tidak saja harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah, namun juga harus dibuktikan dari manfaat yang diterima oleh mereka yang secara langsung mengkonsumsinya. Produk Melilia tidak saja memberikan efek kesehatan, namun juga kecantikan hingga awet muda. Pada gambar-gambar berikut ini, Anda akan menemukan berbagai kondisi yang berbeda-beda. Namun, pada akhirnya, dengan penerapan gaya hidup organik, membawa hasil yang sangat fenomenal. Seperti Anda lihat, kondisi mereka yang mengalami kelebihan berat badan, akhirnya penerapan gaya hidup organik mampu membantu menurunkan berat badan mereka. Ataupun pada kondisi mereka yang memiliki masalah dengan kulit, penerapan hidup organik telah membantu mereka mendapatkan kulit yang betul-betul sehat dan juga kulit yang lebih awet muda. Bahkan tidak sedikit dalam kasus-kasus yang sangat ekstrim seperti kasus gangreng, tiroid, dan berbagai jenis penyakit-penyakit kronis yang pada akhirnya mampu dipulihkan sepenuhnya dengan penerapan gaya hidup organik. Bapak dan Ibu sekalian, sejak berdirinya Melilia di Indonesia, ratusan ribu masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat hebat dalam hidup mereka sejak mereka memutuskan untuk menjadikan organik sebagai bagian hidup mereka. Jadi jika hari ini Anda telah siap untuk menjadi lebih sehat, lebih cantik, dan lebih sukses dari Anda sebelumnya, maka itu berarti Melilia adalah jawaban yang tepat bagi Anda.